berbentuk seperti susunan cincin, gelang-gelang, atau juga ruas-ruas. Annelida ini juga merupakan cacing dengan tubuhnya bersegmen, tripoblastiknya dengan rongga tubuh sejati atau hewan selomata, serta juga bernapas dengan kulit. Ciri-ciri Annelida. 1. Cacing Annelida memiliki tubuh silindris memanjang dan ruas-ruas atau bersegmen yang disebut dengan metamer atau somit. Yang kedua, setiap segmen berisi satu ruang yang bentuknya kurang lebih sama. Hal ini menyebabkan pembagian rongga tubuh, sistem saraf, sistem sirkulasi darah, dan sistem ekskresi metamerik. Yang ketiga, permukaan tubuh dilapisi kutikula tipis yang terletak di atas epitelium. Pada beberapa spesies, permukaan tubuhnya dilengkapi serta berkitin kaku yang berfungsi sebagai alat gerak. Yang keempat, dinding tubuh dilengkapi otot sirkuler dan longitudinal yang berkembang dengan baik. Yang kelima, memiliki satu segmen praoral yang disebut dengan prostomium. Cara hidup Annelida. Pada dasarnya Annelida hidup bebas, tapi terdapat juga yang hidup pada parasit menempel dan juga tergantung pada inangnya. Kebanyakan dari Annelida hidup di perairan laut serta air tawar. Juga sebagian lagi hidup di tanah yang tempatnya lembab. Struktur tubuh Annelida. Annelida memiliki 3 lapisan embrionik, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Annelida sudah memiliki rongga tubuh sejati atau selomata. Segmentasi pada Annelida membagi otot dinding tubuh dan juga menyekat rongga tubuh. Penyekat rongga tubuh disebut septa. Septa terdiri atas 2 lapis peritoneum atau lapisan mesodermum dari dinding organ tubuh yang berasal dari ruas muka dan belakang. Sistem pencernaan makanan, peredaran darah, sistem saraf, dan sistem ekskresi saling berhubungan antar segmen. Bagian ujung anterior tubuh disebut prostomium, sedangkan bagian ujung posterior disebut pygidium. Bukan merupakan ruas. Pada bagian sisi lateral ruas tubuh terdapat parapodia yang berjumlah seta atau rambut. Parapodia merupakan pelebaran dinding tubuh yang pipih. Annelida memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi. Bila sebagian tubuhnya terputus atau rusak, akan segera tumbuh kembali tubuh yang baru. Beberapa jenis Annelida melakukan autotomi, yaitu melepaskan kembali anggota tubuh apabila mendapatkan gangguan. Klasifikasi filum Annelida. Yang pertama, poliseta. Cacing yang memiliki jumlah seta banyak per segmen. Setiap segmen tubuh memiliki sepasang tonjolan berdaging disebut parapodia yang menopang banyak seta. Contohnya, cacing yang hidup di laut seperti cacing palolo. Yang kedua adalah oligoseta. Cacing yang memiliki jumlah seta sedikit per segmen. Contohnya cacing tanah. Yang ketiga, hirudinea, cacing yang tidak memiliki seta dan memiliki alat penghisap. Cacing ini menghasilkan antikoagulan atau anti pembekuan darah dan anti pembekakan, contohnya lintah. Peranan filum Annelida. Satu, peranan menguntungkan. Walaupun secara ekologi Annelida tidak memiliki peranan penting, ada spesies tertentu yang dapat dimakan, misalnya cacing palolo dan cacing wawo. Cacing palolo umumnya dimakan di Pulau Samoa dan Fiji. Di pulau-pulau ini, kedua cacing tersebut secara berkala keluar dari inang dalam jumlah besar pada waktu subuh menuju ke permukaan laut. Ada juga peretima atau cacing tanah yang suka menelan dan mengeluarkan dalam bentuk butiran sehingga dapat menguntungkan petani. Cacing ini dapat mengubah sampah organik menjadi senyawa organik yang berguna bagi kesuburan tanah. Lubang-lubang yang dibuat cacing tanah juga sangat membantu sirkulasi udara dan air tanah. Dengan kata lain, cacing tanah dapat memperbaiki struktur tanah karena menghasilkan zat organik dan memperbaiki aerasi tanah. Yang kedua, peranan merugikan. Namun demikian ada beberapa spesies yang mengganggu, misalnya lintah dan pacet yang suka menghisap darah. Beberapa cacing tanah bahkan dapat menjadi inang perantara dari cacing pita yang hidup sebagai parasit pada burung, babi, dan manusia.
Demikian video saya tentang film Annelida. Sekian dan terima kasih.